Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, kali ini Juma benar-benar ketar-ketir menghadapi apologet Kristen yang paham Al-Quran, dan apologet Kristen ini langsung mengarahkan pembicaraan untuk membahas Qurannya Juma, sehingga pada akhirnya Juma gemetar dan berusaha mengalihkan pembicaraan membahas Alkitab. Tetapi pada akhirnya Juma dibuat tidak berkutik. Coba perhatikan ending dari perdebatan mereka, dan saudara pasti terkejut dengan perdebatan yang cukup serius. Saudara dalam Tuhan, langsung kita lihat videonya. Tentunya banyak poin yang menjadi berkat dalam kehidupan kita. Dan setelahnya kita berkomentar di kolom komentar. Dan mari kita mendukung apologet Kristi dengan like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita mulai tekan tombol like dan mari kita simak videonya. Dan yang mampu kemudian merobohkan Al-Quran Karim. Demikian. Jadi kau bilang Al-Quran mujizat ya. Oh, itu Al-Quran mujizat ya, karangan Muhammad itu termasuk kategori mujizat. Mujizat lah. Orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis kok tiba-tiba bisa membuat Al-Quran, itu kan mujizat itu. Bukan hanya sekedar itu, Bung. Mari kita lihat apa yang diterangkan. Mari kita membuat Al-Quran, mujizat itu luar biasa. Mari kita lihat, mari kita buktikan satu data ya. Mari kita buktikan satu data. Al-Quran 1400 tahun silam menerangkan begini. Dengarkan saya supaya Anda bisa memahami. Walakad katabna fis zubur. Dengar. 1400. Al-Quran itu sudah ada sebelum Adam itu. Walakad katabna fis zabur min ba'di dzikr annal arda yadisuha ibadiyas solihin. 1400 tahun silam Al-Quran disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dikatakan? Dan sungguh telah kami tulis di dalam Mazmur bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW ini tahu? Kalau di dalam Mazmur ada tulisan ini, bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Dari mana beliau tahu? Kalau ini bukan mujizat. Waraka kan punya kitabnya. Ngapain dia mesti bingung? Ini orang yang ini ya, beliau memang penghujat. Dan gini. Oke. Coba kamu tunjukkan kepada saya bukti bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu sebelum menyampaikan wahyu Al-Quranul Karim itu terlebih dahulu belajar tentang Mazmur kepada seorang yang bernama Waraka. Tunjukkan kepada saya. Saya berhenti jadi apologet kalau Anda bisa buktikan. Ya jelas di Fusilat 41 ayat 3 itu sudah dijelaskan saat baca coba baca. Fusilat ayat berapa? Fusilat 41 ayat 1. Hamim. Arti Hamim tahu nggak kau? Arti Hamim. Kenapa? Enggak, saya nggak tahu. Iya, karena hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Hamim itu bersumber dari Alkitab. Dari kitab sebelumnya. Kemudian apa itu? Ayat tunggu. Kalau Anda mengatakan dari kitab sebelumnya, itu di mana tertulis Hamim di kitab sebelumnya? Hamim itu artinya bersumber dari kitab sebelumnya. Jangan kau. Dari mana Anda bisa tahu? Dari mana? Coba. Huruf H itu dengan tanda kasrah, fathah, dengan mim dan fathah, kasrah, itu dari mana Anda sampaikan bahwa itu artinya adalah kitab sebelumnya? Coba. Dudukkan perkara sesuai dengan kaidah bahasa. Nabi. Jadi saya tahu, saya kan nabi. Ya enggak, jelaskan kepada saya. Jelaskan kepada saya. Nabi. Saya bukan nabi. Anda nabi kan? Nah. Anda nabi kan? Iya. Oke. Sebagaimana nabi bisa kemudian menjelaskan ini berdasarkan disiplin ilmu nahwu sharaf. Silakan. Ya, nggak ada disiplin ilmu di sini. Kalau Tuhan sudah memberikan izin kepada saya dengan saya potong sebentar Bang Juma, saya rasa cuma ngadepin orang seperti ini Bang Juma. Mending ganti jangan lagi mau kecuali. Jadi kita tulis dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahuinya. Itu sudah ada di ayat 3. Udah. Jelas itu. Yesus menyampaikan firman itu dan semuanya akan menuliskan hal yang sama. Tidak ada perbedaan antara satu sama yang lain. Tapi buktinya antara Markus, Lukas, Matius, mereka memiliki narasi-narasi masing-masing terhadap apa yang mereka tuliskan. Lalu kapan Yesus berbicara kepada mereka? Tidak pernah. Dengan demikian tertolak. Makanya mereka mati secara mengenaskan semuanya. Karena mereka jangankan menerima dari Tuhan pencipta langit dan bumi, menerima dari Yesus pun tidak. Demikian. Ya, oke. Jadi saya tegaskan sekali lagi ya kawan-kawan bahwa memang tidak ada satupun kriteria Nabi di dalam Bible itu terpenuhi pada Muhammad, walaupun tadi cuma dari awal menjelaskan panjang lebar tentang dalil-dalil dalam Bible, tapi satupun dalilnya tidak terpenuhi oleh Muhammad. Dan bagaimana saya menunjukkan Ulangan 18 ayat 20 tentang Nabi palsu itu. Bang Suma perlu ketahui itu bahasa Indonesia jelas sekali loh ya. Seorang, kalau kita berbicara tentang seorang, maka itu berbicara tentang orang yang tunggal, satu orang gitu loh, bukan banyak. Sedangkan tadi Bang Suma itu menjelaskan para rasul, Paulus, Lukas dan sebagainya.
Itu jamak orangnya itu loh. Yang mana sih kalau mereka mati semuanya secara tragis kecuali Yohanes penulis kitab, murid Yesus, itu tidak ada kolerasinya dengan Ulangan 18 karena di situ dikatakan tunggal, orang yang tunggal. Nah, di dalam nubuatan pertama itu ada seorang nabi yang datang. Setelah nabi itu datang, barulah nabi kedua ini datang. Dia mengucapkan firman yang tidak diucapkan oleh Tuhan dan yang membawa nama ilah lain. Ingat ya, dia membawa nama Tuhan lain. Ini tidak tergenapi oleh murid-murid Yesus. Paulus itu tidak pernah ngaku sebagai nabi. Dalam kitab-kitab kisah para rasul, orang yang menyangka bahwa mereka nabi, orang-orang yang tidak tahu siapa itu Paulus, siapa itu murid-murid Yesus, kemudian mereka bahkan menganggap sebagai apa? Sebagai dewa, bukan cuma sebagai nabi. Mereka menganggap bahwa mereka para rasul adalah dewa, padahal enggak. Nabi saja bukan, apalagi dewa. Jadi tidak ada satupun dalil Paulus ngaku nabi, para rasul ngaku nabi. Dan nubuatan tersebut itu berbicara tentang seseorang yang tunggal, kawan-kawan. Apabila seorang nabi yang mengucapkan perkataan yang tidak diucapkan atau yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, atau yang membawa nama ilah lain, menyampaikan nama ilah lain, maka nabi itu harus mati. Siapakah yang menggenapi nubuatan ayat ini? Jelas sekali Muhammad merubah sejarah-sejarah dalam kitab Tanakh. Muhammad membawa nama ilah lain. Musa mengatakan dalam Ulangan 6 ayat 4, Sema Yisrael Yotevafe Eloheinu Yotevafe Echad, bahwa nama Tuhan itu satu. Ingat ya, bukan pribadi tapi nama di situ. Nama Tuhan itu satu. Jangan sampai ada nabi yang datang membawa nama ilah lain. Sudah pasti nabi itu adalah nabi palsu. Muhammad datang membawa nama Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan yang diperkenalkan oleh Muhammad tidak pernah dikenal oleh para nabi sebelumnya. Bahkan dalam kitab Torah, Nevi'im, Ketuvim, sampai di kitab Perjanjian Baru yaitu kitab Injil, tidak pernah ada proper name itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan dalam Keluaran 3 ayat 14 sampai 15, Yesaya 42 ayat 8, Tuhan menyatakan namanya Yotevafe, itulah namanya. Jelas sekali loh. Jadi Muhammad menggenapi ayat tersebut. Muhammad tidak memenuhi kriteria nabi di dalam kitab Tanakh yang dimani oleh Bani Israel kitab itu. Dan saya koreksi sekali lagi ya tentang kata nabi ya. Dalam literasi bahasa Arab, sebelum adanya Quran tidak ada kata nabi. Dalam bahasa Ibrani nabi itu dalam bahasa Ibraninya, bahasa Ibrani sama aja nabi gitu loh. Tapi kalau pakai Hebrew modern itu menggunakan nevi, tapi sebenarnya sama aja. Jadi kalau dibilang bahwa Kristen mencomot kata nabi, ya kita ngaca aja gitu loh. Tidak ada satupun literasi dalam bahasa Arab sebelum Quran ada penyebutan nabi gitu loh, nggak ada selain daripada kitab Torah. Jadi ada banyak sebenarnya kata-kata di dalam kitab Torah yang diambil di dalam Islam. Tapi kalau saya bahas nanti keluar dari topik. Seperti itu kawan-kawan, tidak ada satupun kecocokan Muhammad tentang kenabiannya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Justru menggenapi nubuatan sebagai nabi palsu. Seperti itu Bang Zuma ya. Jadi nggak ada lah. Oke, baik. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Anda tidak dikatakan kufur kalau Anda telah menerima kenabian beliau. Jadi gini, ketika Anda mengatakan ilah lain, ya, keturunan Abraham itu memiliki 3 bahasa, Ibrani, Aram, dan Arab. Di dalam kitab Anda terjemahannya pun sangat jelas. Aku akan menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda nggak bisa merubah itu. Nggak bisa merubah. Aku akan mengambil perjanjian dan aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Anda siapa? Allah sudah menyatakan diri kepada Abraham untuk menjadi Tuhan, untuk menjadi sembahan keturunan Abraham. Nggak bisa Anda ganggu-gugat itu. Lalu kemudian Anda mengatakan di dalam ayat yang saya katakan bahwasanya Al-Quran menerangkan bahwa di dalam Al-Quran Mazmur menuliskan alam semesta ini itu diberikan kepada orang-orang yang soleh. Dari mana Rasulullah Muhammad SAW itu tahu? Dari mana beliau tahu bahwasanya alam semesta ini, bumi ini itu diwariskan kepada orang-orang yang soleh? Dari mana beliau tahu? Ternyata itu betul-betul tertulis di dalam kitab Mazmur. Dari mana beliau tahu kalau itu pernah tertulis dalam kitab Mazmur? Sementara beliau tidak pernah mempelajari kitab Mazmur, tidak pernah belajar tentang kitab teman-teman Yahudi. Tapi dia tahu bahwasanya Al-Quran mengatakan bumi ini diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Ini bukti bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Rasulullah, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya adalah kebenaran. Nah sekarang kalau kita tanya mana firman Tuhan yang disimpan di dalam mulutnya Musa, di dalam mulutnya Paulus, di dalam mulutnya Lukas, di dalam mulutnya Markus, di dalam mulutnya Yohanes, mana firman Tuhan yang ditaruh itu? Dengan cara apa Tuhan datang menyatakan diri kepada mereka? Artinya betul ayat dari Ulangan 18 nomor 18, nomor 19, nomor 20 itu digenapi oleh nabi palsu. Yang 18-nya digenapi oleh nabi yang asli, yaitu yang membawa Al-Quranul Karim. Sementara yang 20 itu menggenapi nabi palsu yang itu membawa karangan-karangan yang diwartakan tanpa dasar jelas dari mana mereka dapat sumbernya. Demikian.
Iya, oke ya kawan-kawan ya. Jadi gini, tanggapan Suma ini justru dia tidak bisa membantah bahwa ternyata Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu berbeda dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Kalau soal penjelasanmu yang mengenai El-Olam, Elohim, Adonai, Hashem, saya nggak membahas generic name. Yang saya bahas ini adalah proper name, yang dimana Muhammad itu mengajarkan proper name yang berbeda dengan proper name yang diajarkan oleh Musa. Jadi jelas sekali loh penggenapannya gitu loh. Kalau kau bilang sama, seharusnya namanya berbeda. Yang bilang bahwa nama Tuhan itu Echad, itu bukan saya loh. Ulangan 6 ayat 4, perkataan Musa itu. Bahwa Sema Yisrael, Yotevave Elohenu, Yotevave Echad. Nama Tuhan itu satu. Ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, Musa selalu berpesan kepada mereka bahwa Tuhan yang tidak benar bukan hanya dikenal dari oknumnya atau substansi yang disembah, enggak, tapi dikenal dari nama dan juga substansinya. Kalau namanya berbeda sudah pasti, Tuhannya juga berbeda, nggak mungkin namanya berbeda tapi oknumnya sama, nggak mungkin, mustahil. Kita berbicara proper name di sini. Yesaya 42 ayat 8 itu jelas sekali loh ya. Tuhan menyatakan namanya. Proper name. Demian sudah baca Alkitab orang Arab belum, Demian? Sebentar dulu bro, ini waktu saya. Di situ Allah loh. Enggak, maksudnya biar Demian enggak salah paham. Saya ngomongnya. Kan tadi Bang Suma ngomong maksudnya supaya gini loh, supaya ada nanti datanya. Nanti aja Bang, nanti aja saya nggak debat dengan Anda soalnya. Coba tunjukin data bahwa nama Tuhan itu cuma satu datanya. Loh, saya pakai data ulangan 6 ayat 4. Itu kan datanya. Udah, ulangan 6 ayat 4 di Arab itu apa? Itu terjemahan Bang. Kalau dalam terjemahan gereja Koptik itu tidak menggunakan kata Allah. Dalam terjemahan Yahudi ke dalam bahasa Arab, mereka menerjemahkan seluruh kata Elohim dan kata Adonai diterjemahkan menjadi Allah. Berarti Elai salah ya, Demian? Elai salah ya? Berarti Elai salah begitu menerjemahkan. Ini diskusi saya sama siapa sih? Kok terguncang ya gitu loh? Enggak, biar datanya kita jelas. Loh, saya ngomong bahasa Arab, saya ngomong kitab saya dalam bahasa Ibrani. Kenapa harus terguncang? Kamu bikin klaim tidak nama Allah itu kan? Buka ulangan 6 ayat 4. Buka ulangan. Kamu kan bikin klaim bahwa Allah itu bukan, tidak ada itu dalam ini. Nah, Kristen Arab pakai bahasa apa itu? Proper name loh Pak, proper name. Iya, Yahweh mereka pakai Allah. Proper name. Ada nggak proper name ya? Menerjemahkan proper name? Buka kamus Al-Muqaddas coba. Buka, silakan dibuka. Loh, Anda yang mau baca kan? Anda buka coba. Loh, siapa yang bawa bahasa Arab? Kau yang bawa bahasa Arab, kenapa saya harus tunjukin? Kamu kan bikin klaim tadi, penonton dengar semua ini. Saya cuma kenapa kalian terguncang? Tidak, saya cuma mau memperjelas supaya penonton juga jelas gitu. Ini bukan ya udah, nanti aja, ini waktu saya, jangan terguncang. Enggak, kita enggak terguncang. Kita mau edukasi penonton nih. Loh, saya juga edukasi, saya pakai data di sini, Pak. Lah, yang mana yang benar nih? Orang Arab apa lu? Kristen Arab apa Kristen Indonesia nih? Yang benar adalah kitab saya. Oh, ya udah kalau itu ya, biar penonton jelas gitu. Berarti Kristen Arab salah gitu ya. Lanjutkan, jangan terguncang. Oke, lanjut. Ya, jadi saya tambahkan dalilnya biar kalian bisa ngerti ya. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Yang ngomong bukan saya, tapi kitab saya loh ya. Jadi, proper name yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, nama Tuhan yang tidak dikenal oleh bangsa-bangsa lain, di luar daripada Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa itu adalah berhala. Tuhan-Tuhan yang disembah oleh bangsa non-Israel adalah berhala, bukan Demian yang bilang, kitab Tanak yang bilang. Jadi harus dipahami baik-baik, tidak akan mungkin Allah dan Yotevave itu nama yang sama. Tidak ada satupun orang Yahudi yang mengklaim bahwa nama proper name itu sama. Nggak ada, saya udah buka banyak literasi Yahudi dari Sandiagau dan sebagainya. Itu tidak akan mungkin sama, kawan-kawan. Bang Suma tadi menyinggung soal perjanjian Abraham dengan anak keturunannya. Yang disebut sebagai keturunan Abraham, Ismail. Hanya kepada Ishak. Ismail disebutkan sebagai keturunan hamba. Ingat ya baik-baik ya. Kejadian 21 ayat 12, tetapi Elohim berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu dalam segala perkara yang dikatakan Sarah kepadamu. Haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ingat ya, yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Anak perjanjian itu yang sunat pada hari yang ke-8 dan yang akan menderita selama 400 tahun di Mesir. Kejadian 17 ayat 6 sampai 12. Jadi kalau kita berbicara masalah anak perjanjian dan juga keturunan Abraham, kita berbicara tentang Ishak, bukan Ismail. Ismail
disebut sebagai keturunan hamba. Dalam Kejadian 21, Ismail disebut sebagai keturunan hamba, bukan keturunan Abraham. Tapi kalau disebut sebagai anak Abraham, Nama bapaknya Ismail siapa dengan nama orang tuanya Ismail? dan Ishak sama-sama disebut sebagai. Enggak, saya tanya lu dulu sebentar doang, aku mau pergi. Nama orang tuanya Ismail siapa? Iya, maksud bukan Bang, maksudnya. Enggak, gue dulu jawab aja nama orang tuanya Ismail siapa, nama orang tuanya Ishak siapa. Keturunan yang dipilih Enggak, oleh saya minta Tuhan. doang nama bapaknya Ismail di Bibelmu siapa, nama bapaknya Ishak di Bibelmu siapa. Saya berbicara keturunan menurut Enggak, pandangan. iya, saya minta doang, lu jawab dulu nama bapaknya Ismail siapa. Siapa nama bapaknya Ismail? Itu doang saya kok tanya, gimana sih lu? Jawablah. Paham. Oke. Siapa? Abraham, udah Abraham. Ishak, nama orang tuanya Ishak siapa? Abraham juga. Ishak sama Ismail bersaudara nggak? Bersaudara. Ya oke, pinter. Lanjut. Oke, lanjut ya Bang ya, jangan kritisi dulu. Ini waktu saya Bang, biar kawan-kawan bisa tercerahkan gitu loh. Ini penontonnya banyak sekali soal ini. Jadi gini kawan-kawan, yang disebut sebagai keturunan Abraham itu hanyalah yang berasal dari Isa. Makanya kan Tuhan berkata, aku kan menjadi Elohimmu. Ketika Musa keluar dari tanah Mesir, dia berkata, masuklah ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepadamu. Jadi tanah perjanjian itu ketika mereka masuk, Tuhan menjadi Elohim mereka, sedangkan keturunan Ismail itu penyembah berhala. Dalam Mazmur 83, keturunan Ismail itu mau memusnahkan bangsa Israel dan melawan Daud, kawan-kawan. 1 Tawarik 16 ayat 26. Ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Jelas sekali ayatnya bahwa keturunan Ismail itu menyembah berhala. Kita bisa melihat silsilahnya ya. Abraham memperanakan Ishak dan Yakub. Bukan Ishak dan Yakub. Ishak dan Ismail ya kawan-kawan ya. Dari Ishak ini lahirlah Yakub. Setelah Yakub lahirnya 12 orang anak, salah satunya Yusuf. Setelah Yusuf lahirlah Musa. Jadi Ishak menyembah Yesus begitu. Sebentar, setelah Musa datangnya Yosua, lahirlah Yosua. Setelah Yosua Samuel, setelah Samuel Daud, setelah Daud Salomo dan juga nabi-nabi yang lain. Dari mereka semua ada yang menyembah Yesus nggak? Dari Ismail siapa? Siapa yang menuntun? Kan katanya Ismail menyembah berhala. Berarti yang lain menyembah Yesus gitu. Tadi Bang Suma ngomong saya nggak potong. Kok saya ngomong dipotong ya? Nggak, biar penonton jelas gitu. Nggak bisa dong, tadi aja nggak adil. Apakah mereka nyembah Yesus gitu? Biar jelas Tadi penonton. kan Bang Suma ngomong saya nggak potong. Kenapa saya ngomong dipotong bro? Nggak, nanya aja biar penjelasan ke penonton. Loh ini waktu saya nanti aja baru kau tanggapi. Kan satu-satu. Oh ya, monggo. Nanti dijelasin ya, mereka menyembah siapa. Ya, jadi selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu mereka nyembah siapa itu? Selama ribuan tahun. Kalau kita hitung dari zaman Musa ke zaman Muhammad saja, itu 2100 tahun, apalagi ke zaman Abraham. Selama ribuan tahun itu keturunan Ismail itu nyembah siapa? Maka jelaslah apa yang disampaikan di dalam Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 26 bahwa ilah-ilah bangsa lain itu adalah berhala. Itu jelas sekali kawan-kawan. Jadi dalam Bible, di dalam kitab Tanakh yang pertama saya tegaskan sekali lagi, Muhammad tidak sesuai kriteria nabi dan Muhammad menggenapi nubuatan Nabi Musa tentang nabi palsu yang membawa nama ilah lain. Sekarang saya masuk kepada poin Bang Suma yang ketiga. Mengenai tentang roh kebenaran. Roh kebenaran itu yang diklaim sebagai Muhammad itu dijanjikan kepada murid-murid Yesus. Coba dibaca ayatnya baik-baik. Apabila roh kebenaran itu datang kepadamu, dia akan menyampaikan segala sesuatu tentang Yesus. Kepadamu itu kepada murid-murid Yesus. Kalau dibilang roh kebenaran itu Muhammad, berarti murid-murid Yesus sudah jadi rangka, sudah jadi tulang-tulang. Menunggu 600 tahun kemudian. Yesus janji kepada murid-muridnya, kok datangnya 600 tahun kemudian gitu loh. Ini nggak masuk logika kawan-kawan. Ingat ya. Dan juga Ulangan 18 ayat 20 yang tadi Bang Suma kutip, bahasa Indonesianya sangat jelas sekali loh. Seorang nabi, kalau berbicara seorang nabi itu berbicara tentang kalimat kata yang tunggal, bukan jamak. Harus dipahami baik-baik. Dan dalam Ulangan 18 ayat 18 sama sekali tidak menggenapi Muhammad sebagai seorang nabi. Yang menggenapi Ulangan 18 ayat 18 adalah Yesus. Contoh, Yesus lahir ada pembunuhan, bayi-bayi. Musa lahir ada pembunuhan, bayi-bayi. Musa dicobai di padang gurun. Musa berpuasa 40 hari di padang gurun. Yesus dicobai di padang gurun. Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari juga. Musa datang menyelamatkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yesus datang menyelamatkan menyelamatkan dosa-dosa manusia. Musa menerima hukum Taurat. Yesus menerima hukum kasih karunia. Yohanes 1 ayat 17. Masih banyak sekali. Tapi kalau saya sebutkan, itu tidak mungkin. Kekuatan 2 menit ya. Saya ya, mereka ini buronan saja selalu. Ya, jadi begini, kita juga akan membongkar semua ajarannya nih ya, termasuk yang sering mereka klaim kita menyembah manusia. Nah, waktu mereka klaim kita menyembah manusia, waktu saya datangi di roomnya, dan kita buktikan bahwa mereka adalah penyembah Muhammad dengan bukti, lalu mereka kick saya. Jadi di sini alangkah baiknya ada kesempatan, karena saya ketemu dengan buronan-buronan saya ini. Baik, Juma. Nanti saya akan tunjukkan juga sama kamu ya, sebagaimana fitnahan-fitnahan Muslim, tapi wajar lah ya memfitnah, karena memang adapun Allah SWT adalah kerjanya memfitnah.
Ya, sebagaimana termaktub di surah An-Nisa 157, maka umatnya juga harus tukang fitnah. Tetapi saya juga akan tertarik nanti siapa sih sebenarnya di antara Muslim dan Kristen yang sesungguhnya menyembah manusia dituhankan atau Tuhan yang menjadi manusia dituhankan. Kita akan buktikan nanti itu, ya. Dan saya harap nanti kamu jangan alasan bagaimana kabur ya. Saya juga agak sedikit risau karena di kandangmu saja saya datangin Anda kabur gitu toh, apalagi di luar kandang. Ya, coba teman-teman nanti dia diberi semangat supaya dia agak sedikit berapi-api, ada nyali gitu ya, karena dia udah terbiasa harus disokong dengan nyali-nyali saudaranya. Baik Juma, nanti saya akan buktikan ya, bagaimana Anda menanggapi bahwa bagaimana Anda menyangkal bahwa Muhammad bukanlah Tuhan yang kalian sembah. Oke, secara teori persembunyian yang kalian lakukan berkata bahwa Muhammad bukanlah kalian sembah, tetapi secara praktek ya, secara praktek kalian adalah menyembah Muhammad. Maka nanti saya akan uji kamu ya, sama seperti akan kita lanjut di komalmu, bahwa benarkah kalian menyembah Muhammad apa tidak. Ya, karena kemarin kamu kan kabur kan, karena waktu itu saya mulai bongkar sedikit, langsung kamu berteriak histeris, turunkan, begitu toh? Oke. Oke, silakan. Si Juma open mic. Saya clearkan dulu semua. Oke, silakan bro. Saudara-saudara, dengarkan. Oke, Ya, lanjut. tak ajarin ya, kalian kan umat terjemahan, tak ajarin ya ini. Saya buka kamera ya, supaya kalian itu belajar membaca bahasa Arab. Ya, bisa nggak ini saya dibesarkan? Nanti jadi kecil kita punya time. Dan bicara aja bro, bicara aja. Narasikan saja. Itu kan Anda Saya buka data boleh kan? Coba saya tahan dulu. Saya ingin mata kalian itu berfungsi, jangan cuma telinga ini. Ini Al-Quran. Ya. Besarin. Oke, sebentar. Nah, ini adik-adik dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 40. Ini ada kata salawat nih. Ya, adik-adik sekalian, ini kata salawat nih. Ini salawat. Nih, ini sholata wata nih. Ini salawat nih. Doa ini doa. Nih doa. Ini yang terakhir ini doa dia ya. Ini huruf dal, ini ain, ini hamzah. Doa dan salawat berada dalam satu ayat. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan ketundukan atau ibadah salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa. Jadi doa dan salawat itu berbeda. Ya, tuh. Paham ya? Nah, dari sini saudara harus tahu bahwa ternyata ketika dikatakan Allah bersalawat, itu bukan berarti Allah ini kemudian menjalankan satu fungsi bahwa dia berdoa, tidak. Makanya diterangkan di dalam Al-Quran bahwa Allah, diterangkan dalam hadis, Allah kemudian itu mengucapkan salawat. Salawat itu adalah rahmat, pujian. Di mana pujian Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW diterangkan di dalam Al-Quranul Karim pujiannya kemudian, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad adalah benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi Allah memuji hambanya, itu salawatnya Allah kepada Rasulullah. Al-Qalam ayat 4. Sedangkan kami yang bersalawat, fungsi salawat ini kemudian adalah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Rasulullah kemudian mengatakan bahwasanya barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku akan memberikan syafaatku nanti. Jadi Allah memberikan syafaat kepada siapapun yang bersalawat kepadanya. Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, niscaya Allah akan memberikan 10 kesejahteraan kepadanya dan dihapuskan darinya 10 kesalahan atau dosa dan diangkat baginya 10 derajat. Jadi salawat itu fungsinya kembali ke umat Islam, bukan kembali kepada Rasulullah. Kami bersalawat, manfaatnya kembali kepada kami. Allah akan mengangkat derajat kami ketika kami bersalawat. Nah, sekarang Anda lihat di Wahyu 7 nomor 10. Keselamatan bagi Tuhan, teos kami yang duduk di atas tahta, dan keselamatan bagi anak domba. Tuhan Anda didoakan tuh, Wahyu 7 nomor 10. Oke, lanjut. Oke ya, kita stop. Karena tadi itu lupa saya timer Juma waktu pas bicara-bicara tadi. Jadi sebenarnya udah lewat sekali nih. Nggak apa-apa. Oke, silakan untuk Bang RD untuk bertanya, dikasih waktu untuk bertanya ke Juma. Masih besar Bang Raja Debat buka data. Oke, sebentar ya, sebentar. Saya clearkan dulu itunya biar kita konsisten. Oke. Ya. Jadi temanya digeser dulu. Oke, sebentar. Saya geser ke bawah dia. Supaya kita baca edukasinya. Oke ya, Bang Raja Debat ya. Oke ya, saya mulai ya. Oke, siap. Oke, saya tanggapin dulu ya. Baik, saya tanggapin dulu sebelum saya buat pertanyaan nanti. Jadi inilah Islam teman-teman ya, sebagaimana termaktub di dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Di sana jelas dikatakan, sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Oke. Tetapi Allahnya langsung menjawab, sesungguhnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman kepada Allah. Apa poin yang ingin saya sampaikan dari surah Al-Baqarah ayat 8 ini? Faktanya, apa yang termaktub di dalam ayat Al-Quran itu, mereka ini berusaha menghindar dari makna yang sesungguhnya di dalam ayat Al-Quran. Jadi mereka ini sesungguhnya golongan munafikun. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 7 juga jelas dikatakan bahwa barang siapa mentakwil-takwil yang tidak sesuai dengan ayat Al-Quran, sesungguhnya mereka golongan orang tersesat. Jadi kita buktikan teman-teman bahwa mereka ini sesungguhnya bukanlah umatnya Allah, tetapi mereka mengaku-ngaku berfirman kepada Allah.
Sesungguhnya mereka bukan beriman kepada Allah karena mereka menyangkal. Bagaimana mungkin sekelas Juma mengatakan sholawat itu bukan berdoa? Bahkan kalaupun kita mengikuti kata pujian, siapa yang layak dipuji? Tentulah yang maha tinggi, yaitu Tuhan. Bagaimana mungkin yang maha tinggi memuji yang maha rendah? Ini sangat munafikun dan mengkhianati ayat-ayat Al-Quran. Oke? Nah sekarang, saya mau bertanya nanti kepada Anda. Ini hal yang sederhana, tetapi sedikit menikam sebenarnya. Tunjukkan nanti sama saya, sekata saja. Ingat nih teman-teman, tunjukkan kepada saya tantang seluruh Islam di muka dunia ini. Tunjukkan sama saya, sekata saja ada perkataan Allahmu di dalam Al-Quran. Ya, sekata saja ada perkataan Allahmu kepada Muhammad di dalam Al-Quran. Kalau ada nanti saya akan mualaf teman-teman. Ya, karena orang Kristen tidak pernah takut untuk menguji keimanannya. Itu pertanyaan saya, nanti tolong kamu jawab. Dan kalau masalah tentang sholawat, itu sudah jelas Allahmu berdoa kepada Muhammad. Bagaimana data saya sudah tunjukkan. Terima kasih. Oke, habis waktu. Cuma saya kasih waktu buat Anda untuk ini ya, untuk menjawab 5 menit. Nanti demikian juga selanjutnya. Oke, baik. Saya besarkan Anda. Oke. Jadi Al-Quranul Karim yang Anda pakai data. Ya, dengarkan aja. Terjemahan tunjukkan Al-Quran juga nggak bisa kamu. Oke, jadi silakan, ketika Anda membawa Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di sini dikatakan, di antara manusia, bukan di antara Islam. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukan orang-orang beriman. Ya kalianlah itu. Bawa-bawa nama Allah di dalam Bible tapi kalian tidak beriman kepada Allah. Bawa-bawa nama Yesus tapi kalian tidak beriman kepada Yesus. Yang kalian iman itu ajaran Roma, Yunani. Oke? Itulah kalian yang kena. Jadi kalau bahas Al-Quran itu jangan cuma modal terjemah. Kembali kepada tema kita. Rasulullah Muhammad SAW itu dijamin surga oleh Allah. Surga sudah dijamin oleh Allah kepada beliau. Jadi tidak perlu kemudian lagi dia didoakan. Kami bersalawat untuk kembali kepada kami. Barang siapa bersalawat kepada aku, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Itu untuk kami. Makanya kami bersalawat. Inna fatahna laka fatahna mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Pada siapa ini? Baginda Rasul Muhammad SAW dan kaumnya. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa kepada baginda Rasul Muhammad SAW? Beliau dijamin surga. Beliau diberikan telaga. Beliau kemudian tak ada manusia di atas muka bumi ini yang akan masuk surga sebelum beliau. Jadi tak ada dalil yang Anda bisa jadikan rujukan untuk menghujat Rasulullah dan mengatakan bahwa beliau itu didoakan, diselawatkan. Oke, paham ya? Nah, sekarang kalau kita memahami, kalau saudara-saudara memahami, di dalam kitab saudara itulah justru bertaburan doa untuk Yesus. Yang paling sadisnya itu di dalam kitab saudara, Matius 21 nomor 9. Hosana bagi anak Daud. Hosana ini apa artinya? Hosana ini dalam bahasa Ibrani yang diambil kemudian dari kata Yasa Anna. Artinya apa? Keselamatan. Memohon keselamatan atasnya. Oke? Jadi Anna dalam bahasa Ibrani itu artinya mengemis atau memohon atau memelas, sedangkan Yasa artinya selamatkan. Artinya ketika dikatakan Hosana anak Daud, artinya apa? Semoga diselamatkan Yesus. Itu cara belajarnya itu gitu. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Semoga diberikan keselamatan bagi anak Daud. Diberkatilah dia, semoga diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Semoga diberi keselamatan oleh dia dari maha yang tinggi. Ini Tuhanmu didoakan. Makanya sekali-sekali belajar. Ini Hosana Anda pahami dulu nih. Ini Hosana artinya apa? Hosana ini adalah ngemis keselamatan kepada pencipta untuk Yesus. Belum lagi tadi yang saya bawa Wahyu 7 nomor 10. Keselamatan bagi Tuhan Theos kami yang duduk di tahta. Dan juga keselamatan bagi anak domba. Bapak juga didoakan, anak domba juga didoakan. Dua-duanya didoakan. Ini parah ini Bung. Parah ini. Makanya saya katakan kalau berbicara mengenai Islam, baginda Rasulullah Muhammad SAW itu salawat Allah kepadanya adalah rahmat, salawat malaikat kemudian adalah pujian. Sedangkan kalau kami umat Islam bersalawat sebagai perwujudan rasa kecintaan kami kepada beliau, sebagai petunjuk cara yang terbaik dalam mensyukuri dan memelihara hubungan kami dengan beliau. Sedangkan untuk memelihara hubungan baik antar sesama manusia saja, kami saling menebarkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Keselamatan atasmu, keselamatan atasmu. Nah inilah yang terjadi di Islam yang tidak ada di dalam kalian. Yang kalian selamatkan itu matahari. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Matahari yang diberikan selamat. Tolong Anda jelaskan. Giliran saya bertanya. Tolong Anda jelaskan. Kalau Yesus itu Anda katakan Tuhan, kenapa dia masih didoakan? Satu. Dan kenapa dia masih berdoa? Kenapa dia berdoa kalau dia Tuhan? Nabi Muhammad didoakan menurut kalian. Dia manusia. Nabi Muhammad berdoa, dia manusia. Yesus Tuhan didoakan dan berdoa. Kenapa Yesus berdoa? Ingat pertanyaan saya. Kenapa Yesus berdoa?
Apakah karena dia bukan Tuhan atau dia Tuhan? Jawab, pakai akal tapi. Pakai akal. Kalau nggak sanggup ganti pemain, silakan. Oke. Saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut mendengarkan pembahasan Juma dengan Raja Debat, pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas dan semakin banyak yang memuliakan nama Tuhan. Habis waktu ya. Habis. Oke. Boleh nggak aku ikut host? Ini dia tidak tahu arti hosana ya. Boleh nggak aku ikut? Bentar, Bang Tom, bentar. Nggak apa-apa, bentar saja, Bang Tom ya. Bang Tom, please. Bang Raja Debat aja dulu. Bang Raja Debat aja dulu kita kasih. Ya, nanti. Gantian, kalau nggak kuat gantian. Oke. Oh bisa nggak? Masa nggak bisa? Oke, silakan Bang Raja Debat. Baik. Baik teman-teman, ini yang saya bilang tadi ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 ya. Dia mengatakan, "Oh, itu bukan untuk Islam." Bayangkan hitungan menit yang mengaku Islam menyangkal imannya. Coba saya tanya semua Islam di dunia ini, apakah bukan Islam yang berseru-seru berteriak berkata, "Kami beriman kepada Allah"? Kok tiba-tiba Anda malu mengaku Islam? Aneh kamu Juma. Ya, baru kali ini seorang gurunda katanya menyangkal bahwa yang selalu berteriak kami beriman kepada Allah, kata dia itu bukan untuk Islam. Wow, nggak salah kamu, nanti tolong diralat loh. Takutnya kamu nanti diawasi sama MUI toh, nggak enak gitu loh. Oke? Ketika kamu mengatakan tadi bahwa kami beriman, kata beriman itu kepada Allah bukan Islam. Ini ada apa dengan kamu? Bolehkah saya katakan bahwa sekarang kamu telah mengakui bahwa kamu bukan Islam? Boleh dong saya nyatakan seperti demikian. Karena apa? Kamu sudah mengatakan bahwa teriakan Islam yang selalu berkoar-koar, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Allah. Lalu datang Juma mengatakan, oh itu bukan orang Islam. Wow. Mulai detik ini, barang siapa yang berteriak Islam berkata kami beriman kepada Allah, ingat kata Juma, kalian bukan Islam. Juma yang bilang loh, hati-hati bukan Raja Debat. Ya, hati-hati. Memalukan. Santai dong. Inilah kamu masih terguncang, santai aja. Ya, jangan panas, jangan panas. Iya, jangan panas. Saya hanya mengulas poin-poin yang kau narasikan loh. Bahwa kamu mengatakan tadi bahwa di dalam surah Al-Baqarah ayat 8, sesungguhnya kami beriman kepada Allah. Lalu kau bilang, oh itu bukan kepada Islam. Wow, keren. Maka saya narasikan, berarti barang siapa Islam berkata kami beriman kepada Allah, kata Gurunda Juma, dia bukan Islam. Itu poinnya. Catat. Baik, kita lanjut lagi. Bicara tentang kemuliaan atau hosana. Ya, karena dia adalah pemilik keselamatan, lalu dikatakan engkaulah pemilik keselamatan dengan nada hosana. Di mana yang salah? Itu sama ibarat dia adalah raja, lalu dikatakan sang maharaja. Di mana salahnya? Jadi jangan kau paksakan bahwa kata hosana itu merujuk kepada kata solawatmu. Tetapi kalau kata solawat itu nggak bisa ditawar-tawar. Itu memang berdoa kepada Nabi Muhammad. Dan saya bisa buktikan nanti, ya. Kalau memang Allahmu tidak bersolawat, tidak berdoa kepada Muhammad, maka saya luruskan, ya. Saya teruskan diskusi kita di rummu yang tiba-tiba kau kick saya. Di sini kesempatan saya melanjutkan. Kalau benar Allahmu tidak berdoa kepada Muhammad, tolong kau jawab. Bolehkah dua kalimat syahadat dipenggal menjadi satu kalimat syahadat? Oke? Tolong kamu jawab itu nanti. Bukti kalau Allahmu tidak berdoa kepada Muhammad, bukti kalau Muhammad bukanlah Allah yang kalian sembah, bolehkah dua kalimat syahadat menjadi satu kalimat syahadat? Saya mau tahu nanti jawaban Anda. Oke? Gara-gara ini semalam Anda kick saya, Anda teriak histeris, turunkan Raja Debat. Oke? Baik, sampai dan ya Allah. Panas ya. Masih dijawab, nanti kepanasan. Ya, baik. Baik, kemudian kamu bertanya, jika Yesus adalah Tuhan, mana buktinya dia Tuhan? Wow, baik. Teman-teman, tolong dibuka nanti. Di dalam surat Al-Hadid ayat 3, pernyataan Yesus Kristus diulang balik oleh Allahmu. Ingat, di dalam surah Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan yang akhir. Justru Allahmu di sana merujuk kepada seseorang, dia berkata, dialah yang awal dan yang akhir. Siapa yang awal itu? Siapa dia? Sesungguhnya itu adalah yang kamu jiplak dari Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 1 ayat 17. Semua perkataan Yesus Kristus telah diklaim oleh Allahmu, lalu kau menyangkal ketuhanan Yesus, sementara perkataan ketuhanan Yesus telah diulas balik oleh Allahmu. Jangan munafikun, jangan jahiliyah, kamu harus jujur di situ. Oke? Kemudian, apalagi pertanyaan kamu? Oh iya, tadi pertanyaan saya belum dijawab teman-teman ya. Pertanyaan saya tadi, adakah satu kata saja perkataan Allah di dalam Al-Quran? Dia nggak berani jawab. Ya. Pertanyaan saya sederhana, memang menusuk jantung. Maka saya tantang Islam. Saya ulas balik teman-teman pertanyaan saya ini supaya dia nggak lupa. Tunjukkan sama saya jikalau ada sekata saja perkataan Allahmu di dalam Al-Quran. Tetapi nanti saya bisa buktikan bahwa Al-Quran bukanlah diturunkan kepada Muhammad, tetapi Muhammad diperintahkan hanya menyalin kitab-kitab sebelum Taurat. Yang sayangnya justru sudah menyontek malah dirubah-rubah oleh Al-Quran. Nanti bisa saya buktikan itu. Maka siap-siap Anda terguncang. Masih ada waktu? 4 detik lagi. Lanjut Bang. Gas. Oke, 4 detik lagi. Kasih sama dia. Habis, oke. Apa namanya? Sebentar dulu ya, Juma. Sebentar ya, sebentar. Saya
ini dulu ya bro, saya ambil alih dulu. Jadi gini, teman-teman tadi ada sedikit kekeliruan. Maksudnya, tapi kekeliruan ini sebenarnya ada di Bang Juma tadi seharusnya. Ketika Anda tadi dikasih waktu 5 menit tadi Bro Juma, Anda sebenarnya jangan bertanya di situ. Karena sebenarnya tadi dikasih waktu buat Anda sekarang 2 menit untuk bertanya kepada Raja Debat. Tapi saya kembalikan buat Anda dulu. Apakah Anda bertanya 2 menit atau langsung kita 5 menit? Saya harus tanya ke Anda dulu. 2 menit aja Bang. Terlalu lama saya melayani siapa Halilintar ini. 5 menit. 2 menit ya, 2 menit ya. Gimana Raja Debat? Terserah, biar dia nggak kabur, karena takutnya dia kabur lagi. Dia di DPO saja soalnya. Dia nggak kabur. Kenapa dia datang 2 menit? Dia nggak tahan telinganya. Itu. Oke. Berarti 2 menit ya, 2 menit cuma. Iya, kita karena semuanya isinya bullshit. Oke, nanti kita sepakat ini ya. Sekarang kita 2 menit, berarti nanti Raja Debat 2 menit. Oke, sip. Oke, siap. Ya. Oke, dimulai Bang. Oke, Anda tidak menjawab Yesus Tuhan. Nah, sekarang kalau Anda mengutip mengatakan bahwasanya Al-Quran 1400 tahun kemudian mencontek Bible yang baru didirikan lembaganya 1975, itu Anda miring, otaknya miring. Kata awal dan akhir itu hanya ada di Indonesia. Al-Quran 1400 tahun, jauh dari kitabmu yang baru dibawa Belanda diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Sadari itu. Kitabmu bahasa Yunani, Alpha Omega itu tak ada artinya. Kalau bahasa Yunani awal itu arke, akhir itu adalah telos. Harusnya arke kai telos. Gitu cara belajar. Kata awal dan akhir itu hanya sisipan. Itu penambahan tambal sulam. Karena niru-niru kitabnya orang Yahudi. Di mana kitabnya orang Yahudi Tuhannya disebut kemudian sebagai yang awal dan yang akhir. Itu yang perlu Anda pahami. Kitabnya orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi mengajarkan dirinya, dialah yang dahulu, dialah yang akhir. Rison wa akharon. Tapi ditiru oleh orang Yunani Alpha Omega. Alpha itu A, O itu O, AO. Jadi Yesus itu adalah AO, AO, OO, AO, AO, OO. Itu Yesus. Apa AO itu? Yang tahu mungkin Tarsan. AO. Ya, kamu belajar. Jadi kau bawa Al-Quran, ilmu cuma baca terjemahan pun nggak bisa. Jadi saudara, tema kita adalah tentang doa. Yesus didoakan, kenapa? Karena dia manusia. Yesus itu manusia. Lagian bukan dia yang mati di salib, itu Yudas. Yang kalian sembah itu manusia. Kolose 2 nomor 9, mulai dari kaki, ujung kaki sampai ujung rambut, Tuhan kalian itu manusia. Di dalam biologis Yesuslah kepenuhan keteosan. Nah, kulupnya yang dipotong itu juga teos. Carilah itu Tuhan kalian berupa kulup, karena dia juga adalah Tuhan kalian. Di dalam Filipus 2 nomor 6 nomor 7 8, Tuhanmu. Habis 2 menit. Oke, silakan. Ingat ya, doa, salawat. Jangan lari kemana-mana. Habis. Gas Bang. Bang Raja Debat, boleh saya 1 menit Bang? Oh jangan ya, tambah sulam ya, maju. Nanti dia merasa dia apa nanti? Dia buronan saja soalnya. Iya, masalahnya Raja Debat ini, Raja curhat ini nggak menjawab. Oke, saya belum ada data Bang RD, Bang Raja Debat. Jadi gini, pertanyaan Juma itu buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Kan dia selalu mengatakan Yesus itu adalah manusia. Kemudian kenapa Yesus berdoa gitu ya? Kenapa Yesus berdoa gitu? Jadi yang diserangnya adalah sisi kemanusiaan Yesus. Duinatur Yesus diserang. Doa, bahas juga doa. Kenapa Yesus berdoa? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Iya. Oke, santai Kak Juma. Pokoknya kau jangan kabur. Oke, teman-teman yang lain silakan itu aja ya, di unmute biar saya. Sekali lagi nanti jangan dibuka-buka mic ya Bro Juma ya. Jadi tapi pertanyaan saya saudara, apakah Yesus berdoa karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Iya. Atau jawab. Saya sudah tegaskan. Seperti Anda tadi kan tidak menjawab juga apa yang ditanyakan oleh itu. Jadi nanti saya akan tulis. Ya, saya akan tulis nanti apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertanyaan saya, Yesus berdoa karena dia Tuhan atau karena dia manusia? Jawab. Oke, baik. Oke, dimulai Bang Raja. Baik, saya lanjut teman-teman. Masih tetap saya ingatkan dia. Yang saya tanya belum berani dia jawab. Adakah perkataan Allah di dalam Al-Quran? Masih kita tunggu ya. Ini satu. Ya, saya kasih waktu nanti sama Anda. Baik, ketika Anda bertanya, apakah Yesus Tuhan? Iya, Yesus Tuhan. Ini pertanyaan sudah lama sekali teman-teman. Ketika Islam berkata kepada saya, apakah Yesus Tuhan? Saya tanya dia, apakah kamu percaya bahwa yang Maha Kuasa itu adalah merujuk kepada Tuhan? Dia bilang, iya. Yakin kamu? Yakin. Maka ketika saya tunjukkan Wahyu 1 ayat 8, maka di sana dikatakan bahwa dialah yang Maha Kuasa. Terjawab bahwa dia Tuhan. Oke? Kemudian ketika ditanya kenapa dia berdoa? Yes. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan ya, bahwa firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan yang menjadi nuzul menjadi manusia adalah firman Allah di Yohanes 1 ayat 14. Jadi dia punya duinatur, yaitu kemanusiaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan atas kita semua, berkat dan rahmat Allah semoga tercurah pada kita semua. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wahbihi wa mawala amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa qalu tahazallahu walada subhanahu bal lahu ma bis samawati wal ard kullullahu qanitun. Jadi tema pada malam hari ini adalah tema yang dipilih oleh tamu kita Pak MYM yang saya hormati. Malam ini sebagai tuan rumah saya yang memulai. Meski kemarin saya sebagai tamu di tempat Pak MYM juga saya yang memulai. Jadi begini, yang dipahami oleh umat Islam ketika dihadapkan dengan agama, maka yang terpatri di dalam jiwa, batin, pikiran, dan iman umat Islam itu adalah kata tauhid. Ibarat Pancasila, maka Pancasila itu adalah induk kemudian terjabar di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar dan juga isi daripada Pancasila itu sendiri. Tauhid ini adalah ajaran yang diwahyukan oleh pencipta langit dan bumi kepada seluruh nabi. Mulai dari Adam, Ibrahim, Yakub, Musa, Isa, sampai kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, semua mengajarkan satu Tuhan. Dan satu Tuhan inilah kemudian cakupannya adalah tauhid. Semua mengajarkan, nabi manapun itu, ketika dia datang diutus oleh pencipta langit dan bumi, mereka semua mengajarkan la ilaha illallah. Nah, ada yang unik dalam ilmu tauhid ini ya. Karena apapun yang kemudian dinisbahkan kepada Allah, maka itu akan merujuk kepada satu esensi, satu hakikat yang tidak terbagi. Kata Allah itu merujuk pada satu hakikat. Kemudian ketika dihilangkan huruf alif, tinggal lillah, maka umat Islam yang menganut tauhid akan memahami bahwa yang dituju kemudian itu demi Allah, hanya kepada Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kembali kepada Allah. Lalu kemudian ketika huruf lam juga dihilangkan menjadi lahu, yang tadinya alif dihilangkan alif menjadi lillah, dihilangkan lamnya kembali, lalu kemudian menjadi lahu. Maka lahu ini juga merujuk hanya kepada satu pribadi, satu hakikat, yaitu Allah. Maka Allah, lillah, lahu merujuk kepada satu hakikat, yaitu Allah. Nah, bagaimana kemudian ketika tinggal satu huruf dari kata Allah itu, tinggal menyisakan huruf terakhir, hu. Maka makna yang terkandung kemudian kembali kepada Allah. Huwallahul ladzi la ilaha illa hu. Merujuk kepada pencipta langit dan bumi. Inilah mukjizat yang dimiliki oleh Allah terkait penamaan Allah. Jadi huruf per huruf yang ada ketika disisahkan tinggal satu huruf sekalipun tetap merujuk kepada Allah, sembahan para nabi. Makanya ada yang dikatakan tauhid, di mana tauhid ini adalah mengesahkan Tuhan dari segala aspek, bahwa tidak ada sembahan selain daripada Dia. Ada tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan, bahwa Allah itulah yang mencipta, Allah itulah yang memberi rezeki, Allah itulah yang menghidupkan dan mematikan. Lalu kemudian tauhid uluhiyah, bahwasanya Allah itu yang wajib disembah. Kita sholat hanya untuk Dia, kita ibadah puasa hanya untuk Dia, kita sholat kita sedekah hanya untuk Dia. Lalu kemudian yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat, menetapkan sifat-sifat yang hanya ada pada diri Allah, tidak dimiliki oleh siapapun selain daripada Allah yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Makanya Allah mengatakan, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami telah wahyukan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maka sembahlah oleh kalian sekalian hanya kepada Aku saja. Allah lillah lahu. Hanya kepada Aku saja menyembah. Itu dia ya, terakhir penutup opening statement dari Bang Zuma, pihak Muslim, menjelaskan tentang tauhid, di mana statement yang bisa kita ambil yaitu semua rasul atau nabi mengajarkan ketauhidan. Baik, sekarang selanjutnya dari pihak Pak Pendeta.
Muriwali yang akan menyampaikan opening statementnya 5 menit dimulai dari sekarang. Dipersilahkan dengan hormat, Pak Pendeta. Go. Ya, baik. Selamat malam untuk semua. Yang pertama-tama saya menyampaikan bahwa saya akan mempertanyakan istilah tauhid di dalam Quran yang pada faktanya itu tidak ada, itu yang pertama. Yang kedua, nanti saya akan mempertanyakan mengapa Allah yang katanya tauhid itu menggunakan kata kami ketika berfirman ya di dalam Quran ya. Itu yang saya akan fokuskan, nanti saya akan kembali ke poin ini ya. Yang kedua, kalau memang interaksinya berkembang menjadi akademik, saya akan masuk secara filosofis nanti bagaimana rasionalitas daripada tauhid ya. Bagaimana rasionalitasnya berkaitan dengan logik ya, berkaitan dengan relasi, berkaitan dengan kesadaran. Saya akan masuk ke sana nanti ya. Baik, saya mendengar pemaparan orang-orang yang ahli Islam. Saya tidak mengatakan saya ahli Islam, tetapi malam hari ini saya hanya akan mendengarkan paparan daripada Ustadz Zuma, dan itu yang saya counter. Saya tidak akan mengarang bebas sendiri, comot-comot ayat Al-Quran, sebagaimana dilakukan oleh polemikus Islam seperti Zuma, Rifa, dan lain sebagainya, lalu kemudian memberi tafsiran sendiri, lalu memaksakan tafsiran mereka kepada orang Kristen. No, saya tidak akan melakukan itu, karena itu tidak akademik, tidak ilmiah. Saya akan menunjukkan kepada saudara apa itu akademik ilmiah malam hari ini. Saya akan dengarkan pemaparan Zuma, setelah saya paham, saya akan mengkritisi. Kalau saya belum paham, saya tanya lagi Zuma, maksudnya apa? Sampai dia menjelaskan, saya paham, saya akan serang apa yang saya paham. Nah, ini namanya akademik ilmiah, bukan seperti tadi malam, bukan seperti yang ditunjukkan oleh polemikus Islam selama ini. Ya, jadi yang pertama-tama saya meneliti, saya mendengarkan paparan orang-orang yang ahli Islam. Ya, itu tidak ada kata tauhid di dalam Al-Quran. Saya sendiri punya Al-Quran di sini. Itu yang diterjemahkan diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia ya. Dalam debat saya dan Kores ya, dia mengutip surat Al-Anbiya kalau saya tidak salah. Dia katakan istilah tauhid ada di sana, padahal setelah saya teliti itu tidak bicara tauhid dan istilahnya secara persis bukan tauhid. Tapi ketika saya teliti itu justru merujuk kepada agama yang satu, bukan Allah yang satu, bukan Tuhan yang satu, yang tauhid, bukan. Ya. Jadi tidak ada kata tauhid apapun di dalam Quran. Lalu dalilnya dari mana menggunakan istilah tauhid? Ini yang harus dijawab oleh Zuma malam hari ini. Lalu yang kedua, kata kita atau kata kami yang digunakan oleh Tuhan saudara-saudara ketika berfirman, ya di dalam surat Al-Anbiya juga menggunakan kata kami di sana ya. Misalnya di dalam surah yang surah 21 dalam ayatnya yang ke-7 ya, di situ dikatakan, ini saya baca terjemahannya ya. Dan kami tidak mengutus dalam kurung rasul-rasul sebelum engkau dalam kurung Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, di sini Tuhan saudara-saudara itu orang Islam menyebut dirinya kami. Nah, ada yang berkata itu merujuk kepada semacam menyatakan kemuliaan Allah, begitu ya, kemuliaan ilahi, kemuliaan Tuhan. Itu tidak merujuk seperti orang Kristen bilang Tritunggal, itu tidak ada begitu. Jadi itu merujuk kepada kemuliaan, begitu ya, menyatakan kemuliaannya. Tapi pertanyaan saya adalah apa? Dalilnya di mana? Teks ayat mana di Quran yang menjelaskan istilah kami itu menjelaskan kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah, saudara. Tunjukkan dalilnya. Jadi jangan bicara tanpa dalil. Saudara sering menyerang Kristen, tidak bicara tanpa dalil, begitu ya. Saya balikan senjata saudara sekarang. Tunjukkan dalilnya nanti. Di mana penjelasan di surat Quran yang mana, ayat yang mana,
di mana istilah kami itu dijelaskan itu untuk menunjuk kepada kemuliaan daripada Tuhan saudara. Ya, ini ya masalah tauhid dan masalah apa namanya tadi? Kami, istilah kami ya. Waktunya habis dan wow, amazing. Pak Pendeta MYM belum apa-apa di opening statement sudah mengeluarkan kisi-kisi senjatanya dan bukan hanya kepada Bang Zuma. Mungkin beliau lupa kalau hari ini saya jadi moderator. Tapi ya nggak apa-apa. Berarti saya termasuk salah satu army atau salah satu laskar yang juga dipertimbangkan oleh Pak Pendeta MYM. Terima kasih sanjungannya. Oke, by the way, setelah ini kita masih sesi menanggapi ya teman-teman. Itu baru opening statement dan Pak Pendeta MIM di opening statement sudah tidak bersabar langsung memberikan sebuah pertanyaan tentang kata kami dan langsung membantah bahwa kata tauhid itu tidak ada di Al-Quran dan mencoba untuk mengatakan bahwa senjata yang kalian lemparkan kepada kami saya arahkan balik kepada kalian. Nah, itu pernyataan dari Pak Pendeta MIM ya. Saya ingatkan kembali bahwa saya di sini sebagai moderator bukan pendebat. Baik, Bang Zuma, silakan ditanggapi selama 5 menit dimulai dari sekarang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sangat kelihatan Bang Handi yang saya katakan tadi bahwa jangan beragama kalau Anda tidak meyakini agama Anda lah yang paling benar. Dan tanda-tanda orang yang memahami agamanya yang paling benar adalah ketika mereka sudah paham agama lain di luar agamanya. Malam ini kita melihat ada anak ibtidaiyah masuk kemudian bertanya tentang Islam. Berarti dia tidak memahami Islam, arti kata bahwasanya dia meyakini agamanya adalah agama benar dengan cara buta. Karena dia nggak melihat agama di luar daripada agamanya. Pertanyaan ini pertanyaan ibtidaiyah. Kenapa di dalam Al-Quran itu ada kata kami? Ya, saya harus meluruskan dulu. Di dalam Al-Quran itu Pak nggak ada kata kami Pak. Catat itu, kalau ada pulpen dan kertas Pak, dicatat. Di dalam Al-Quran tidak ada kata kami. Anda hanya menemukan kata kami itu di dalam terjemahan Al-Quran. Saya ulang, di Al-Quran tidak ada kata kami. Kata kami itu ada hanya di dalam terjemahan Al-Quran. Nah, tadi di awal saya sudah menguraikan kepada Anda. Ketika kemudian alif, lam, ha itu, hu itu dipisah-pisahkan, maka akan mendapatkan arti kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah. Contoh misalnya, inna. Inna ini artinya sesungguhnya. Tapi ketika kemudian dibumbui huruf alif, maka akan merujuk kepada Allah. Inna. Di situ huruf nun ya dengan tanda fathah akan dibaca 2 harakat. Inna disebabkan karena ada penambahan huruf alif, maka alif ini artinya Allah. Maka artinya yang tadi sesungguhnya berubah menjadi sesungguhnya kami. Itu terjemahan sesungguhnya kami. Nah, kenapa dikatakan kami di sini? Karena merujuk kepada Allah, adanya penambahan kata huruf alif yang berdiri sendiri yang menuju kepada Allah. Kenapa kemudian ada kata kami di dalamnya? Di dalam bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia tidak mampu kemudian menerjemahkan kata nahnu, di mana kata nahnu yang dimaksud di situ adalah Allah dalam perspektif penjabaran dirinya tentang melibatkan makhluknya yang lain atau keagungan terhadap kebesaran dirinya. Sama seperti ketika ada seorang yang mengatakan kami, padahal dia seorang diri. Kenapa dia mengatakan kami? Karena dia merasa hebat, karena dia merasa berkuasa, karena dia merasa memiliki kekuasaan. Maka orang yang senantiasa mengatakan kata kami adalah orang yang memiliki kekuasaan atau mewakili kekuasaan yang jauh lebih besar. Nahnu itu adalah dhamir. Dalam bentuk jamak berarti kita. Tapi nahnu
bukan berarti kita dalam perspektif pemahaman orang Indonesia. Kalau orang Indonesia memaknai kata kami, maka kata kami itu adalah jamak. Tapi kata nahnu yang kemudian dijabarkan oleh Al-Quranul Karim itu tidak selamanya bermakna jamak. Itu yang perlu Anda pahami. Ya. Jadi kata kami itu tidak ada dalam Al-Quran, yang adalah kata nahnu. Yang ada adalah kata nahnu. Nah, Anda terjebak dalam kata kami. Kenapa? Karena Anda tidak memahami kemudian kata nahnu yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran. Jadi kata nahnu itu sering Allah gunakan untuk menerangkan bahwa ketika dia melakukan sesuatu, dia melibatkan makhluknya yang lain. Dia melibatkan makhluknya yang lain. Tapi ketika dia mengatakan tentang dirinya, tentang keesaannya, tentang hakikatnya, Tuhan tidak pernah mengatakan nahnu, tapi senantiasa mengatakan ana. Ketika dia berbicara tentang pribadinya, pasti dia mengatakan ana. Innani anallah. Saya ini adalah Allah. Tapi ketika melibatkan makhluknya, maka dia mengatakan menggunakan kata na atau nahnu. Jadi ketika Anda mendapatkan kata kami, Bapak, itu tidak sedang berbicara tentang hakikatnya. Demikian. Habis. Terima kasih selama 5 menit ya Bang Zuma mencoba menjelaskan pertanyaan dari Pendeta MEM, dan silakan langsung Pak Pendeta MEM untuk menanggapi paparan dari Bang Zuma. Baik. Saya tanya tauhid nggak disinggung ya. Nanti mungkin masih nanti, atau mungkin sengaja melarikan diri untuk bersembunyi ya. Saya tunjukkan tadi teks mana ya itu istilah tauhid ada di dalam Quran ya. Karena Anda mengajarkan tauhid, tetapi kalau tidak ada kata tauhid dalam Quran, itu artinya Anda mengajarkan sesuatu yang tidak ada dalilnya di dalam Quran ya. Ini yang saya tunggu ya. Jadi mungkin masih Google lah ya. Silakan Google dulu ya. Mungkin masih cari ayatnya, silakan. Saya tunggu nanti ya. Baik, saya sangat-sangat sangat-sangat istilahnya itu tanpa beban malam hari ini. Jadi yang kedua, pertanyaan penting sekali ya. Kalau memang kata nahnu itu ya tidak bisa ditampung oleh bahasa Indonesia, artinya tidak bisa mendapatkan kata yang tepat di dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan, mengapa berani sekali penerjemah Quran ini menggunakan kata kami? Anda harus jawab itu. Anda mau mempersalahkan mereka? Anda mau mengatakan bahwa mereka itu menerjemahkan ini asal-asalan? Ya, berani. Ya, seperti itu. Anda harus konsisten di sini ya. Nanti kalau memang mereka salah, tunjukkan kesalahannya di mana. Mereka menerjemahkan istilah kami. Ya, salahnya apa? Kurangnya apa? Kelemahannya apa? Ya, usulkan kepada mereka supaya nanti tidak usah diterjemahkan aja ke kami. Mending langsung rujuk aja ke bahasa aslinya. Nahnu begitu ya, istilah nahnu dipakai. Ya, karena ini hanya orang Islam yang akan memahaminya. Orang Kristen tidak mungkin, karena orang Kristen kitab sucinya bukan Quran ya. Untuk apa diterjemahkan ke kami? Nah, menurut saya, tentu penerjemah Quran ini ke dalam bahasa Indonesia mempunyai pertimbangan rasional ya, sehingga menerjemahkan istilah nahnu itu ke dalam istilah kami. Ya, pasti itu. Saya tidak percaya kalau mereka bekerja asal-asalan ya. Kalau mereka bekerja asal-asalan pasti sudah diprotes oleh orang Islam dari berbagai kalangan. Itu pasti. Ya, itu pasti itu. Tapi sepi-sepi aja tidak ada yang protes, orang terima itu istilah kami ya, berarti tidak ada masalah. Lalu kalau sampai dikatakan istilah kami itu tidak tepat di sana atau tidak menggambarkan istilah nahnu, menurut saya berdasarkan pengamatan ini ya, bahwa orang Islam diam-diam saja, tidak ada yang ribut, itu hanya asumsi Suma untuk menghindari pertanyaan saya malam hari ini. Ya, hanya asumsi dia untuk menghindari pertanyaan saya ya, yang mengatakan kalau ini maksudnya untuk menyatakan kemuliaan. Ingat tadi saya tidak mengatakan ini, saya paham dalam konteks bahasa Indonesia. Saya ikuti pemikiran Islam saudara, yang mengatakan istilah kami itu untuk menyatakan kemuliaan. Kemuliaan daripada Tuhan saudara. Nah, yang saya tanya tadi, yang Suma tidak jawab, memang tidak sanggup jawab, karena tidak ada dalilnya. Ya.
Yang saya tanya itu tadi, istilah kami itu dipakai di situ, di mana ayat Quran yang menjelaskan itu, maksud saya. Bahwa Allah menggunakan atau Tuhan menggunakan istilah nahnu atau kami itu untuk menyatakan kemuliaannya. Tunjukkan dalilnya dong, teksnya, ayatnya. Itu yang saya tanya kepada Suma, jangan lari ke sana kemari. Jangan lari ke sana kemari. Tunjukkan teksnya, ayatnya di surat mana, ayat mana di dalam Quran yang menyatakan bahwa istilah nahnu atau kami dalam bahasa Indonesia itu menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kemuliaan Tuhan saudara. Di mana itu? Kalau tidak ada dalilnya, berarti Suma mengarang di sini mengatakan bahwa istilah nahnu atau kami menyatakan kemuliaan. Itu karangan saudara. Dalilnya mana? Itu yang saya tanya. Ayat Quran yang menjelaskan itu mana? Itu yang saya tanya. Ya, jadi mohon dijawab itu ya. Pertama tauhid, yang kedua dalilnya mana bahwa istilah nahnu atau kami itu menyatakan kemuliaan dari Tuhan saudara. Dalil Qur'annya maksud saya. Tunjukkan. Tidak usah lari ke sana kemari, penjelasannya ke sana kemari, sebut-sebut ya saya masih level rendah atau apa. No, bukan itu. Tunjukkan dalilnya, teksnya, ayatnya yang menyatakan istilah nahnu atau kami itu menjelaskan kemuliaan daripada Tuhan saudara. Saya bicara sampai sini saja. Saya kira cukup. Ya, moderator, saya kira cukup. Oke, waktunya direset dan Pak Pendeta MIM mencukupkan ya waktunya walaupun sisa sekitar beberapa detik lagi. Baik, langsung saja ditanggapi sama Bang Zuma, 5 menit dari sekarang. Iya, jadi berbeda polanya semalam ya. Kalau semalam itu 100% Tuhan, 100% manusia, keilmuan saya keluar semua dan tuan rumah babak belur. Malam ini ternyata sama sekali nol tentang tauhid tamu kita. Jadi ketika berbicara mengenai tauhid, secara bahasa Arab, jelas itu adalah merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada yuwahidu. Orang yang tidak ada ilmu tidak akan sampai ke sana. Nah, huruf wahada yuwahidu ini, itu dengan huruf ha ditasydid. Apa maknanya? Apa artinya? Apa maksudnya? Artinya adalah sesuatu yang hanya satu. Sesuatu yang hanya sendiri. Sesuatu yang tanpa sekutu. Sesuatu yang tidak ada yang serupa dengannya. Wahada yuwahidu. Nah, lalu kemudian dia menanyakan tentang dalil. Seakan-akan di dalam kitabnya mereka ada dalilnya Tritunggal. 3 pribadi tapi satu. Itu tidak ada. Tapi kalau lafaz dalam Al-Quran ada. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ummatan wahidah. Tauhid. Tauhid. Wa ana rabbukum fa'bud. Ada kok tanya di dalam Al-Quran. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Ada kok. Lisannya, lafaznya ada tauhid itu dalam Al-Quran. Ummatan wahidah. Tauhid. Ya, sesuatu yang berbicara tentang satu. Yang tidak terpecah kemudian. Jadi, dalil-dalil seperti ini itu Pak, bertaburan di dalam Al-Quran. Di mana saya menjabarkan itu adalah bentuk masdar dari kata yang saya maksud tadi, yang saya sampaikan kepada Bapak. Makanya dikatakan dalam Al-Quran tentang tauhid ini, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Jelas ya? Jadi kalau tentang 3 Tuhan, 3 pribadi Tuhan, itu Anda tidak akan temukan di kitab Anda. Tapi Anda bikin karikatur. Kalau kami enggak. Data, dalil ada. Cuman keilmuan Anda yang nggak sampai ke sana. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan, kenapa kemudian kalau kata kami itu cuma satu? Pak, Al-Quran kami itu bahasa Arab, Pak, bukan bahasa Indonesia. Orang Arab digiring oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk memahami bahwa Tuhan kami itu jatuh, sicih, mesak, sedih. Bukan loro, bukan talu, bukan papat, tapi siji, satu. Orang Arab yang ngerti nahnu, paham bahwa kata nahnu itu bukan berarti banyak. Yang utama yang
Anda harus paham. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling sukar di dunia. Dan bahasa paling sukar kedua setelah bahasa Cina atau bahasa apa yang susah tuh? Bahasa Thailand atau apa itu. Hal ini disebabkan karena apa? Dalam satu kata bahasa Arab itu bisa memiliki banyak makna, banyak kandungan. Sehingga umat Islam harus memahaminya dengan balaghah. Harus memahaminya dengan nahwu Arab. Sebuah gender misalnya, dalam suatu daerah bisa bermakna lelaki. Tapi dalam daerah lain bisa bermakna perempuan. Bahasa Arab, gitulah anehnya dia. Keunikan bahasa Arab itu seperti itu. Jadi ketika kemudian Anda mengatakan, di mana diterangkan bahwa kata nahnu, kata kami itu adalah kemuliaan terhadap Allah. Di mana Allah melibatkan makhluk-makhluknya di dalam membuat suatu pekerjaan. Al-Quran menerangkan begini, Bapak. Ambil pulpen, catat. Inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Siapa yang menurunkan Al-Quran? Atas kemuliaan Allah. Lalu siapa yang menjaga Al-Quran? Atas kemuliaan Allah. Kenapa dikatakan ada kata nahnu? Apakah di sana melibatkan makhluknya? Yes. Abraham, Musa, Daud, Salomo, Yesus, baginda Rasul Muhammad SAW ketika menerima wahyu, mereka senantiasa didatangi oleh Jibril. Maria hamil, sebelumnya datang Jibril. Maka Allah melibatkan makhluknya. Makhluknya itu bukan Tuhan. Maka jangan dianggap sebagai bagian daripada Tuhan yang menjadi makhluk. Inna nahnu nazzalna dzikr. Kamilah yang mewahyukan. Kami juga yang menjaganya. Itu Pak, tauhid. Oke? Yes, Selamat sampai mendengarkan di kebenaran. selesai. Waktunya Bang Zuma dimanfaatkan ya secara sangat efektif ya menjelaskan kata nahnu. Silakan Pak Pendeta MYM semakin diserang lagi gitu ya biar kita juga bersemangat malam ini melihatnya. Ya, Silakan baik. Pak Pendeta. Ya, baik. Ya, mutar-mutar, enggak keruan ke sana kemari Zumanya ya, tidak menjawab pertanyaan saya ya. Seperti biasa Zuma seperti itu mutar-mutar kalau ditanya ya. Anda berlindung di balik bahasa Arab karena saya tidak memahami bahasa Arab. Interupsi waktu dimatikan sebentar Pak Pendeta. Izinkan ini hak moderator ya menghentikan sedikit untuk memberikan informasi kepada kedua narasumber. Mari kita lakukan diskusi yaitu menyampaikan argumentasi tanpa menyerang pribadi dari lawan diskusi kita ataupun orang sekitarnya dan kita sampaikan saja narasi-narasi yang ingin disampaikan. Itu saja dari saya. Dilanjut timer, dilanjut Pak Pendeta MYM. Maaf atas gangguannya. Ya, saya tidak menyerang pribadi. Saya berbicara tentang apa yang dia bicarakan. Dia mutar-mutar, bukan menyerang pribadi itu. Ya, dia mutar-mutar tadi, tidak menjawab pertanyaan saya. Itu bukan menyerang pribadi. Ya, Anda harus membedakan menyerang pribadi dengan mutar-mutar. Ya, jadi dia mutar-mutar, ya. Oke, saya tidak perlu menginstruksi Pak Pendeta MYM ya, tetapi jangan interupsi saya terus. Saya moderator. kan waktu saya sekarang. Kan waktu saya sekarang. Sampaikan argumen Anda. Saya itu argumentasi saya, mutar-mutar dia itu argumentasi saya. Silahkan dia nanti serang saya mutar-mutar, tidak apa-apa. Tidak, kami umat Islam tidak akan membiarkan. Saya tidak akan membiarkan. Itu mutar-mutar fakta yang saya sampaikan. Mutar-mutar. Oke, silakan dilanjut ya. Sekali silakan lagi lanjut. nanti saya kasih kartu kuning Anda. Ya silakan kartu kuning, tidak peduli saya urusan apa sama kalian. Urusan apa sama kalian? Lanjut Kuning, saja. silakan aja. Kalau mau lanjut, lanjut. Kalau mau maksa-maksa, saya tidak bisa dipaksa. Lanjut. Pak, jangan emosi Pak, santai Pak, santai. Yo, saya santai, tidak santai. emosi. Moderator Anda ini... Anda terlalu sombong soalnya bahasanya. Anda yang sombong, urusan Anda yang apa? sombong. Anda yang minta Anda yang untuk sombong, berdialog. Anda yang sombong, Anda yang sombong. Kerja. Anda minta berdialog dengan cuma, saya kan? cuma. Anda yang nantang saya kan Pak? Kamu juga Anda nantang yang saya. mau pansos. Oke, saya rasa kita semua sudah dewasa ya. Saya bisukan semua, saya mohon maaf. Mari agar makanya itu kenapa saya 2 kali berbicara supaya tidak terjadi hal seperti ini. Kalau kita bernarasi saja, saya yakin tidak akan ada pihak yang akan terganggu gitu. Maka kita hanya akan menyampaikan narasi saja. Tidak perlu menyerang personal seseorang ya. Mengatakan dia bagaimana, salto-salto, mutar-mutar. Itu kan pribadi yang diserang, bukan argumennya. Seranglah argumennya. Saya rasa kita semua sudah dewasa memahami hal itu ya. Saya juga sekolah kok, bukannya tidak sekolah. Rifa, kamu omong kosong saja. Itu sudah. Moderator pun diserang Pak Pendeta. Saya rasa
Anda, Di-unmute. aduh. Anda Silakan itu- dilanjut, Pak Pendeta. Silakan dilanjut. Waktu dijalankan. Kalau biar- saya bilang mutar-mutar, ya, bukan semuanya yang putar-putar kayak gasing di Makassar sana, bukan. Argumentasinya mutar-mutar. Oke, Itu bukan serangan Anda ndak ngerti bahasa Arab, Itu jadi bukan otak Anda serangan itu pribadi. muter-muter mumet. Itu bukan Memahami serangan penjelasan pribadi. saya, itu Sudah masalahnya. mulai menyalahi aturan ya. Saya harap diskusi kita kali ini Ya. kondusif. Kalau Mohon maaf, kalau nggak bisa jawab, kalau kalah bilang kalah. Ya, gitu aja. terlalu dini sebentar. Izin saya mohon maaf. Mari dilanjutkan dengan hati yang tenang. Kita sama-sama anak Makanya bangsa. engkau Silakan. gitu ya. Makanya engkau Silakan, Pak jangan Pendeta. intervensi saya. Biarkan saya bicara. Pak Pendeta, langsung aja, Pak, langsung. Ya. Silakan. Memang argumentasinya mutar-mutar, ya. Jadi yang saya tanya tadi apa? Ya. Tauhid itu ya, mungkin saya mulai dari kata kami dulu ya. Yang saya tanyakan kata kami itu tadi dalilnya yang menjelaskan bahwa istilah nahnu atau kami itu menyatakan kemuliaan. Tapi semua kan pakai bahasa Arab lalu dikait-kaitkan dengan kemuliaan. Bukannya itu yang saya maksud, yang saya minta. Penjelasan bahwa istilah nahnu itu merujuk kepada kemuliaan Allah. Teksnya yang jelas di mana. Bila perlu tampilkan di screen. Terjemahannya sekalian seperti apa. Biar kita tahu. Ya, itu yang saya maksud. Jangan berputar-putar pakai bahasa Arab begitu, ya. Lalu yang kedua, istilah tauhid, ya. Ini sudah dibicarakan oleh Kores, ya, waktu debat dengan saya dan juga kemudian debat dengan Albert Rumampuk, ya. Dan dia mengutip di surat Al-Anbiya juga ada istilah tauhid di sana. Tapi perhatikan baik-baik. Bicara tentang apa di sana? Bicara tentang Tuhan atau bicara tentang apa? Jelas tadi bahkan Zuma pun mengutip umat di sana, umat yang satu, agama yang satu. Ya, itu maksudnya. Tapi yang saya minta tauhid Tuhan, tauhid itu seperti kami bilang Allah Tritunggal. Ya, Tuhan yang tauhid mana? Dasar teksnya, Alkitabnya, dasar Qurannya, apa? Itu dalilnya mana? Ya, bahwa Tuhan Anda itu tauhid, ya. Bahwa Allah Anda itu tauhid. Tidak ada itu. Ini bicara umat, bicara agama. Ya, tauhidnya begitu ya. Jangan apa namanya dikira kita tidak tahu lalu kemudian karena kalian memang saya anggap ya lebih tahu dari kami tentang kitab kalian, tetapi kita minta penjelasan yang clear, yang jelas, sama seperti Zuma meminta penjelasan yang clear dan jelas dari kami ketika dia menyerang Alkitab. Ya, tentu saja kami memberi penjelasan, Zuma tidak terima dan membantah. Ya, sama juga saya punya hak tidak menerima penjelasan saudara-saudara kalau itu tidak clear dan tidak jelas. Saya minta dalil yang nyata sama sekali bahwa Allah saudara itu tauhid. Itu ayatnya di mana? Surat mana itu ada di situ? Nah, kalau ini beres nanti baru kita berlangkah, saya akan mau masuk ke dalam argumentasi yang lebih filosofis, yang lebih akademik ya setelah ini. Tapi saya minta jawab mengenai tauhid dan istilah kami yang memang ada surat yang menjelaskan bahwa nahnu atau kami itu memang artinya kemuliaan Allah, menyatakan kemuliaan Allah. Ya. Surat mana itu? Tampilkan di screen nanti. Di surat mana? Dan saya minta terjemahkan. Sertakan terjemahan. Ya, seperti itu. Dari Al-Qur'an yang sudah diterjemahkan secara otoritatif di dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang saya pegang ini. Ya, tampilkan di screen nanti, ya. Jangan hanya bicara bahasa Arab begitu, ya. Lalu yang kedua masalah tauhid. Yang saya minta yang dikaitkan dengan Tuhan saudara. Tuhan kita tauhid begitu. Ya, jangan lari ke umat, ke agama. Itu Al-Anbiya bicara umat itu jelas tadi itu dia kutipan daripada ini. Kalau cuma hanya kata ini pun tawahida ya. Begitu ya, kata-kata yang mirip, yang similar ya. Tetapi konteksnya bicara umat, itu bukan yang saya tanya, itu bukan yang saya minta. Yang saya minta adalah Tuhan tauhid begitu. Ya, silakan tunjukkan. Silakan tunjukkan. Karena begini, selama ini kalian menyerang Kristen, kita bicara konsep, bicara bagaimana seluruh Alkitab mengajar, kalian bilang, ambil dalilnya mana, ayatnya mana. Kita tidak punya kebiasaan ambil satu ayat, comot satu ayat, lalu kita pakai itu. Nggak pakai gitu Kristen. Tapi kalian kan minta satu ayat, comot satu ayat untuk jadi dalil. Nah, maka senjata ini saya pakai untuk kalian sekarang. Dalilnya mana, ayatnya mana, teksnya mana. Tauhid, Allah tauhid atau Tuhan tauhid. Tunjukkan itu saja, jangan mutar-mutar. Ya, saya bicara sampai sini. Lanjut. Oke, suaranya Pak Pendeta tidak terdengar. Loh,
Kok suara saya tidak terdengar? Oke, lanjut. Mungkin saya yang bermasalah jaringnya. Silakan Pak Pendeta. Udah selesai. Oke, mungkin jaringan saya. Sorry. Ya. Bentar, saya cek dulu. Ya diganti ininya, timernya diganti 5 menit. Saya ambil alih sebentar. Ini Ripo udah bagus sinyalnya. Oke, giliran Bang Juma. Waktu berjalan setelah Bang Juma berbicara, monggo. Iya, jadi anak ibtidaiyah ini minta dalil. Padahal selama saya berdialog berjam-jam di tempat dia semalam, saya tidak pernah minta dalil. Karena saya tahu bahwa Tritunggal itu dalilnya nggak ada. Dan selama dia menjabarkan berjam-jam, tak ada satupun dalil dari kitabnya yang dia bawa. Tapi nggak apa-apa, namanya anak ibtidaiyah, wajar. Jadi ketika Anda minta kata tauhid dan Anda mengatakan saya mutar-mutar, otak Anda yang mutar-mutar kali. Karena Anda tidak memahami apa yang saya jabarkan, karena ini memang ilmu tinggi. Ini ilmu Al-Quran, bukan ilmu Bible. Kalau Bible ilmu manusia, ini ilmu Allah. Ilmu pencipta langit dan bumi. Yang harus memahaminya Anda wudhu dulu, Anda sunat dulu. Bersihkan hati dulu, baru saya terima. Tapi karena Anda tidak ada pada posisi itu, sabar, tenang, jangan emosi. Dengarkan gurumu ini, dengarkan saya ini menjelaskan. Jangan Anda sok pintar di sini. Ini bukan belajar tentang konsili. Ya, ini berbicara mengenai kalam Allah, penciptamu yang kita bahas. Ketika berbicara mengenai tauhid, saya sudah katakan kepada saudara, ini adalah bahasa Arab, merupakan bentuk masdar dari fi'il wahada. Wahada yuwahidu. Dengan huruf H ditasydid. Anda nggak paham kan? Nggak paham. Makanya Islam itu berat. Berat Islam itu. Tidak seperti kitab Anda. Sudah diterjemahkan, Anda pun nggak paham. Jadi tauhid ini Bapak, secara bahasa, kata yang kemudian berasal dari perubahan kata kerja wahada yuwahidu. Yang maknanya, yang kandungannya adalah mengesahkan sesuatu. Kalau berdasarkan syariat, tauhid itu bermakna mengesahkan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi hakikat Allah itu sendiri. Nah, mana ayat yang berbicara mengenai tauhid? Kan sudah saya bacakan tadi. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Ini berbicara mengenai tauhid. Kalau Tritunggal, mana ada ayat yang berbicara 1 dalam 3, 3 dalam 1, 1 dalam kepepet? Tidak ada itu, Pak. Di sini jelas, sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang 3. Padahal tidak ada Tuhan yang berhak selain Tuhan yang esa. Ini tauhid, Pak. Ini tauhid. Ya, sama ketika 2 Raja-Raja 19 nomor 19, itu tauhid, Pak, namanya. Sesuatu yang berdiri sendiri tanpa embel-embel makhluk lain, atau esensi lain, atau pribadi lain, atau hakikat lain, itu namanya tauhid. Itu namanya wahada yuwahidu. Memang berat, karena ini kajian Al-Quran. Sementara Anda membacanya pun tak bisa. Itu loh. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Ini tauhid, berbicara mengenai hakikat yang tak terlihat, yang berdiri sendiri. Itu tauhid. Nah, kembali kepada pertanyaan Bapak yang tadi. Saya sudah mengatakan di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah mengatakan keagungannya, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Ini berbicara mengenai keagungan dirinya. Dia mengatakan kata kami, dia tidak mengatakan kata aku. Dia menggunakan kata kami karena Allah sedang membahasakan dirinya dengan kata plural atau jamak sebagai bentuk pengagungan dan penyanjungan terhadap dirinya. Kami yang mewahyukan, kami pula yang menjaganya. Itu fakta, Pak. Sama ketika dia memerintahkan kemudian para malaikat untuk bersujud ketika menceritakan bahwa kami akan menciptakan kemudian manusia. Di situ melibatkan makhluknya ketika kemudian dikatakan adanya proses penciptaan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Allah menjelaskan kata menggunakan kata nahnu,
Itu Tuhan sedang menjelaskan makna kebesarannya, makna kekuasaannya. Penggunaan kata ganti nahnu itu dimaksud untuk menunjukkan kekuasaannya dia. Wa isqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Nah, ketika Allah berbicara mengenai hakikatnya, maka Allah berbicara ana. Tapi kalau ketika Allah berbicara mengenai pekerjaannya, Allah kadang menggunakan kata engkau, dia, atau kami. Waktunya habis, Itu, Pak. Bang Juma. Dan sebelum saya lempar ke Pak Pendeta MYM, izinkan saya sedikit ya menyampaikan untuk kedua. Ya, itu dia saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah melihat serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik antara teman-teman para apologet Kristen dan juga Ustadz Zuma. Apologet Kristen bersama dengan Juma, ya. Mereka membahas banyak poin tentang Alkitab dan Al-Quran. Nah, saudara dalam Tuhan, mereka membahas latar belakang daripada Alkitab dan Al-Quran, dan kita juga sudah mendengarkan bagaimana argumentasi daripada Juma tentang Alkitab, ya. Dia membahas Alkitab, mencari titik kelemahan daripada Alkitab sendiri, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan bahwa Alkitab punya kelemahan-kelemahan tertentu. Nah, di awal video kita bisa lihat bagaimana Juma sepertinya tidak mau kalau kitabnya dia, yaitu Al-Quran, dibahas, sehingga dia selalu mengalihkan pembicaraan dan membahas Alkitab. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh apologet Kristen ini terkait ayat-ayat Al-Quran tidak dijawab dengan baik oleh Juma. Dia malah membahas kekristenan, membahas Alkitab, dan tidak menjawab dari pokok pertanyaan. Nah, saudara dalam Tuhan, itulah yang terjadi yang boleh kita simak bersama, sehingga jawaban-jawaban Juma terhadap pertanyaan Kristen tidak memuaskan, ya. Saya perhatikan apologet Kristen ini tidak puas dengan jawaban daripada Juma. Nah, tentu dari sini kita bisa tahu seberapa besar dan sejauh mana pengetahuan daripada Juma terhadap kitabnya sendiri. Apakah dia betul-betul paham dengan kitabnya sendiri atau tidak? Saudara bisa simak, saudara bisa paham dari perdebatan yang mereka lakukan di video yang barusan kita tonton bersama. Memang Juma dalam video tadi membahas tentang kekristenan, membahas Alkitab, membahas latar belakang beberapa kitab dalam Alkitab, misalnya kitab Matius, Markus, Lukas. Dia mengatakan bahwa 3 kitab ini tidak sama dengan dalil-dalil yang dia sampaikan. Tetapi bagaimanapun apa yang dia sampaikan itu sebenarnya hanya berdasarkan opini, bukan berdasarkan fakta. Karena nyatanya Alkitab atau kitab-kitab di dalam Alkitab itu saling mendukung satu dengan yang lain. Bahkan dari perjanjian lama ke perjanjian baru, ya, kita bisa tarik benang merah, ya. Jadi ada kesinambungan, ya, ada benang merah antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Jadi tidak ada yang salah tentang itu. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kemudian Juma mengatakan bahwa Alkitab itu berbeda antara kitab yang ini dengan kitab yang itu, ya silahkan saja, itu kan opininya Juma, ya. Tetapi kita sebagai orang Kristen percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab adalah firman yang sungguh-sungguh memberkati setiap kita, yang menguatkan setiap iman kita, dan membuat kita bersukacita. Pastinya Alkitab adalah firman Tuhan yang memberikan kita hidup di dunia ini, terutama hidup di dalam kekekalan, yaitu di dalam kerajaan sorga. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka bahas di video tadi, apa yang menjadi poin saudara, silahkan berbagi di kolom komentar. Dan jika saudara punya tanggapan atau pertanyaan atau komentar lainnya, silahkan tulis juga di kolom komentar. Tuliskan
tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar-komentar yang memuji memuliakan nama Tuhan dan komentar-komentar yang memberkati kita sekalian. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat menjalani hari-hari kita, apapun yang kita alami saat ini, apapun yang sedang diperhadapkan kita, situasi-situasi kita. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan, percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kita, dan mari kita percaya bahwa sukacita berserah kepada Tuhan senantiasa memenuhi kita. Hal yang terpenting adalah kita tetap berserah kepada Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tetap percaya akan mukjizat Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku dalam Tuhan, jangan lupa tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan juga share atau bagikan video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang ya, supaya melalui video ini semakin banyak yang tahu kebenaran Alkitab, bahwa Alkitab sungguh firman Tuhan. Saudara Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan di video ini. Semoga video ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.